Selamat pagi Pak Eri. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Dwi. Pak. Langsung sudah recording. Matikan dulu recordingnya, habisin tempat Dwi. Ini yang mengatur Pak Haryo, Pak hostnya Pak Haryo kan. Jadi settingan awalnya itu secara otomatis ketika dibuka itu merekam gitu. Saya bukan host juga, jadi tidak bisa mengubah. Oke, ya nggak apa-apa. Ya, sejak 10 menit lalu saya coba masuk terus nggak ada orang, tapi sudah recording. Ayo, bagus ya. Pagi Pak Haryo. Selamat pagi Mas Dwi, Pak Heri. Ya, itu saya buka langsung recording, habisin tempat aja. Matiin dulu. Saudara sekalian, selamat pagi kepada semuanya yang sudah hadir. Terima kasih masih bersemangat. Alhamdulillah kalian masih bisa hadir sehat walafiat. Pada pagi ini saya mundur sedikit. Kalau minggu lalu Pak Haryo sudah menjelaskan STEAM system, walaupun belum semua. Pada hari ini saya mundur sedikit mengenai pembakaran dan produksi STEAM-nya. Nah, semuanya saya tumpukan menjadi satu soal. Ada 6 soal, itu variasi-variasi soal yang mungkin kalian temukan di dalam praktek. Tentu saja soal-soal tadi kalau saya jadikan kuis hari ini belum bisa saudara jawab dengan baik, apalagi dengan tulisan yang rapi dan runut. Oleh sebab itu tadi kami sudah berdiskusi berapa lama ini pengerjaannya dan sebagainya. Nanti asisten akan menetapkan. Bahan sudah diunduh semuanya, silakan membaca sebentar, sementara saya coba-coba alat penayangan saya apakah bekerja dengan baik. Para asisten, apakah ini sudah tertayangkan slideshow ya, slideshow. Saya mulai dengan gambar yang di sebelah kanan mengingatkan kembali. Ini kira-kira boiler. Nanti ada gambar yang lain. Ini adalah boiler fire tube. Fire tube betul. Apinya berada di dalam pipa-pipa. Ini bisa kita lihat dari potongan sebelah kiri depan. Nah, kemudian ada genangan air, kita lihat yang biru di irisan tengah. Nah, ini kira-kira boilernya bisa boiler gas, bisa boiler minyak tanah. Ukurannya ini burnernya mirip, ukurannya mirip karena memang gas dan minyak itu volume density-nya, energi density-nya kira-kira mirip, tidak seperti biomasa atau batu bara. Nah, kalau biomasa batu bara, bagian burner ini bagian yang besar sekali, bahkan menyita tempat yang banyak sekali. Mungkin ini sudah saya terangkan, tolong diperhatikan di sini. Ada beberapa instrumen, nanti bisa dibaca dan diperjelas sendiri ya. Ini saya ambil dari sebuah reklame package boiler. Saya ingat saya sampai menjelaskan package boiler. Sudah terkotak, sudah terbungkus. Ini sudah jadi. Kalau beli mungkin dalam kontainer besar, mungkin malah dibiarkan telanjang karena besar sekali melebihi ukuran kontainer, diangkut dengan kapal laut. Ini sudah jadi dari pabriknya sana. Tetapi boiler-boiler yang besar sekali biasanya dirakit di tempat. Kalau kalian mengikuti kuliah dari Dr. Mian pada kuliah
konversi thermal biomasa, selalu saya edarkan undangan itu. Kalian bisa melihat bagaimana merakit boiler yang bisa menghasilkan listrik 200 MW atau bahkan juga bisa 300 MW. Ini ukurannya kira-kira tebakan saya ya, tidak lebih dari 500 kW atau setengah megawatt. Kalau steamnya disambungkan ke turbin dan terus ke generator. Apakah slide saya sudah berpindah ke slide nomor 2? Sudah ya, alhamdulillah jalan dengan lancar slide ini. Nah, kita kelompokkan, tadi saya katakan ini adalah boiler dari batu bara yang disebut dengan pulverized coal. Ini kita lihat yang saya tunjuk ke belakang ini. Nah, mulai dari sini, batu bara diangkut dengan tongkang, bukan kadang-kadang dengan kapal, tapi biasanya dengan tongkang dari Kalimantan. Tongkang itu adalah kontainer yang mengapung, diseret dengan kapal tunda, masuk ke pelabuhan khusus. Kemudian diangkut ke coal yard atau lahan atau halaman untuk menampung batu bara. Besar sekali halamannya ini. Nah, sayang saya belum, mungkin sudah, tapi mungkin belum menampilkan gambaran-gambaran semacam ini. Ya, kemarin Pak Haryo minggu lalu menjelaskan bagian yang sesudah ini mungkin, yang sedang saya tunjuk ini. Steam, saturated steam, dipanaskan lanjut menjadi superheated steam, dipakai sedikit ekspansi, kemudian dipanaskan kembali, balik lagi. Itu sebabnya nanti di gambar slide berikutnya ada bagian reheat ini. Bagian memanaskan kembali steam sisa. Nah, dan seterusnya ya. Baik, saya lanjutkan saja. Nah, apa yang saya terangkan tadi tergambar di, sudah slide yang ketiga ya Mas. Ini tadi ada uap bekas dipanaskan kembali, kemudian bersama dengan air umpan boiler yang dijadikan uap dan terpaksa sebagian dibuang untuk mengurangi konsentrasi zat terlarut di dalam air supaya tidak melampaui titik jenuhnya, melampaui kelarutannya. Ada sedikit koreksi di buku saya, ini tanda yang saya beri kuning ini. Nanti diperhatikan ya, di buku saya dikoreksi. Buku saya sudah diedarkan dalam bentuk PDF file bab per bab sehingga mudah kalian untuk melihat kembali. Sorry ada ya, enggak salah, simbolnya sama, efisiensi thermal. Nah, pada kuliah hari ini kita akan membahas banyak mengenai efisiensi thermal boiler. Bagaimana kita bisa menjaga efisiensi tinggi, sekitar 80% kalau bisa, paling tidak 70%. Apa itu efisiensi boiler? Itu bagian dari diskusi kita pada hari ini dengan berbagai macam persoalan. Sampai di sini dulu, saya minta mahasiswa membaca persamaan neraca energi ini apakah sudah benar. Ya, suku pertama ruas kanan, energi atau entalpi yang masuk melalui aliran, ada aliran yang keluar ya, selalu yang keluar dikurangi yang masuk, itu adalah yang harus dicatu oleh sumber. Yang keluar dikurangi yang masuk. Ya, tanda minus di sini, yang keluar dikurangi yang masuk. Saya kira tidak ada masalah ya. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Gimana cara bergerak?
Cara memindahnya. Ah, pindah. Slide nomor 4. Sudah, Pak Dwi, slide nomor 4. Ya, Pak. Tadi saya katakan bahwa kita akan banyak berbicara mengenai efisiensi termal di sini ya, efisiensi termal dari pembakaran yang panasnya ditangkap oleh air. Tentu saja pada tempat-tempat lain, pada proses-proses lain, panasnya ini bisa ditangkap oleh reaksi kimia, misalnya kalau di sini ya oleh air ini. Bisa juga oleh reaksi kimia, misalnya di pabrik semen, itu yang menangkap panas hasil pembakaran adalah reaksi kimia. Kembali lagi kita cek ini, yang disebut dengan efisiensi tentu saja berapa banyak yang bisa termanfaatkan, dibagi dengan berapa banyak yang kita masukkan. Silakan membahas kembali, melihat kembali dengan membandingkan dua slide ini. Saya nggak bisa menampilkan dua slide sekaligus. Enaknya bagaimana? Ke sini saja lagi ya. Yang diterima oleh air adalah entalpi uap produk dan entalpi uap hasil pemanasan ulang M2 M5H5, M2H2, M5. Nah, itu yang kemudian itu ditangkap, dibawa keluar, tapi sebelum dia masuk ke sana sudah membawa energi sendiri, yaitu M1 dan M4. Kita lihat 5 masuk adalah yang menerima adalah 2 dan 5, yang masuk sebelumnya adalah 1 dan 4. Kita lihat di sini. Kemudian yang blow down ini tidak termasuk yang dimanfaatkan karena ini memang terbuang. Terbuang dalam bentuk air panas, air yang sedang mendidih pada tekanan sama dengan tekanan produksi uapnya. Nanti ada soal mengenai blow down ini. Ya, sekali lagi nanti dicek persamaan ini benar atau masih ada yang harus dikoreksi. Ini cara menghitung efisiensi yang baik sekali, diberi nama langsung mengukur yang menerima dan membagi yang memberi. Nah, ada juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung ini menghitung karena ini yang biasa dipakai oleh orang-orang dan menjadi standar. Itu adalah menghitung berapa banyak yang hilang, yang lolos tidak termanfaatkan. Nah, ini di sini. Yang dipasok oleh bahan bakar dikurangi yang lolos ke lingkungan, ke tempat-tempat lain. Nah, selisihnya adalah dianggap yang dimanfaatkan. Pada gambar sebelah kanan, ini kita bisa lihat apa saja yang keluar dari sistem pembakaran atau sistem produksi steam. Ada 7 ya, bisa dibaca di sini. Tapi di buku saya hanya menuliskan 6. Nanti ditambahi sendiri bedanya. Tapi prinsipnya jelas saja ya, prinsipnya jelas. Ya, nomor 1 adalah panas sensibel gas cerobong. M, CP, delta T. M, laju alir gas cerobong. CP, kapasitas panas gas cerobong. Delta T adalah temperatur gas cerobong. Selisihnya terhadap temperatur referensi entalpi biasanya 25 derajat Celcius. Begitu seterusnya, saya tidak perlu mengulang ini semua ya. Kita pandang saja, kalian baca sekarang. Nah, yang saya baru kaget ini blow down tidak dianggap sebagai yang hilang. Mungkin karena blow down-nya ini sedikit. Ya, karena kalau air umpan boilernya banyak, bagus. Air umpan boilernya bagus, itu blow down menjadi tidak diperlukan atau sedikit sekali. Ingat, blow down adalah
membuang air yang berada di dalam boiler. Kenapa harus dibuang? Karena ketika menguap, zat-zat terlarut masih tertinggal. Nah, zat-zat terlarut tertinggal, tertimbun, nah, konsentrasinya akan melampaui kelarutannya. Nah, sebelum melampaui kelarutannya, sebaiknya dibuang. Nah, ini saya baru sadar, tadi saya katakan Blue-Down adalah bagian yang hilang, energi yang hilang, tetapi di sini tidak dimasukkan. Silakan kalau Anda berkomentar, Anda berargumen, nah, mestinya ini diberi nama nomor 9, Pak. Oke, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini, 7 ada, 8 ada, nah 9 juga ada ya. Kita juga bisa berkomentar atau berargumentasi. Di sini ada fly ash. Nah, kenapa nggak ada yang bottom ash? Kalau kita bicara boiler batu bara atau boiler biomasa, itu ada fly ash, abu yang terbang, dan ada bottom ash, abu yang tertimbun di bagian dasar dari ruang bakar. Bottom ash itu terjadi biasanya pada jenis pembakaran dengan grid, dengan tumpukan bahan bakar. Fly ash biasanya terjadi pada ruang bakar yang tipenya fluidized bed atau tipenya entrine bed atau pulverized coal. Entrine itu nama setara dengan fluidized bed dan fixed bed. Nah, kalau pulverized coal itu mengenai ukurannya, ya masih ingat ya, ukuran bahan bakarnya dilembutkan dulu. Nah, pulverized coal, tapi nama itu sudah bercampur baur. Fluidized bed sama dengan setara dengan fixed bed, tapi dicampur dengan pulverized coal burner. Nah, kalau menurut saya klasifikasinya udah campur baur ya. Baik, ini kira-kira yang perlu kita perhatikan. Nanti akan kita lihat seberapa banyak, seberapa jauh peran dari masing-masing heat loss. Karena heat loss ini, rugi-rugi panas ini masuk dalam pelaporan kinerja boiler. Rugi-rugi panas ada 9, kalau kita hitung ada tambah lagi 10 kalau kita masukkan bottom ash. Nah, sangat berperan. Seberapa jauh berperannya? Ada yang berperan sekali, ada yang tidak berperan, ada yang bisa berperan tapi sedikit bisa diabaikan. Saya berhenti dulu sampai di sini. Silakan mencermati slide ini. Kalau ada yang ingin berkomentar, silakan angkat tangan dan NIM dulu disampaikan. Seperti biasa, jika ada yang bertanya, memberi komentar, apalagi mengoreksi saya, tentu akan diberi bonus ya. Siapa tahu bonus ini bermanfaat pada penetapan grade nilai A, B, C yang akan datang. Silakan untuk mencermati gambar ini dan menyiapkan pertanyaan atau komentar jika ada. Ya, tidak ada, alhamdulillah. Nah, bisa membaca buku saya ya. Tapi gambar ini di buku saya belum ada, nanti dilengkapkan ya. Yang ada di buku saya yang berikutnya ini. Tadi saya katakan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, saya tambahi 9, saya tambah lagi 10. Bottom ash, tapi yang ada di buku saya itu hanya 6. Tadi saya katakan blowdown losses belum saya perhatikan pada waktu menulis buku itu. Kemudian bottom ash belum saya perhatikan pada saat menulis buku tersebut. Bottom ash.
Nah, ini rumus-rumus yang saya kira bisa dipahami dengan baik ya. Untuk bisa membuat hitungan dry gas losses atau moisture losses. Moisture losses ini adalah uap air yang ada di dalam gas cerobong. Itu kita harus mencari tahu massa, laju alir massa flue gas. Disinilah peran kita menghitung neraca massa pembakaran. Ya. Nah, catatan pertama itu. Neraca massa pembakaran kita pakai ada di sini ya. Kemudian CP dalam banyak soal di buku-buku saya, di soal-soal di buku saya gunakan CP yang gampang saja, yaitu CP gas ideal. Karena gas cerobong terdiri dari N2 hampir 69% atau paling tidak 65% adalah N2. Sehingga CP-nya sering saya anggap CP gas ideal atom 2, 7/2 dari nilai R. Ya, lalu ini penting sekali dan menjadi pokok bahasan kita. Temperatur gas cerobong ketika dilepas ke lingkungan. Ini mencerminkan pemborosan. Jika gas cerobong dilepas pada temperatur tinggi, artinya kita banyak memboroskan. Nah, bagaimana bisa menurunkan temperatur gas cerobong? Gas cerobong tadi dipakai dahulu untuk memanaskan udara bakar, untuk memanaskan air umpan boiler yang biasanya sudah distandarkan. Menjadi bagian utama sebuah boiler. Akhir-akhir ini tentu saja ya. Pada zaman sebelumnya, dulu-dulu, ini enggak terlalu diperhatikan air preheater, itu tidak terlalu diperhatikan. Baik, sampai di situ tadi sebelum kita masuk ke penjelasan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, sampai dengan soal nomor 6. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Soal nomor 1 itu ada contoh soal dari buku saya tampilkan kembali di sini dan saya buat ini adalah perhitungan efisiensi secara langsung. Karena apa? Karena yang menangkap energi itu diketahui yaitu sejumlah ton per jam batu bara, sejumlah ton per jam air, kemudian temperatur dan tekanan masuk serta temperatur dan tekanan keluar juga diketahui, jadi entalpinya sudah diketahui. Lalu ada sedikit neraca massa, tapi ini ekstrim sekali bahwa laju blodonya adalah 5% umpan. Ini ekstrim. Nah, kalau sampai terjadi begini, ini biasanya atasan marah. Air umpan boiler kok dibuang-buang. Ya. Ya. Ada informasi lagi saturated water. Nah, ini semua adalah sifat dari air dan steam. Air dan steam yang terlibat dalam sistem produksi steam ini. Kebutuhan panas untuk melaksanakan perubahan air menjadi steam ini berapa? Dicatu dengan sebuah bahan bakar. Tidak saya tuliskan bahan bakarnya. Tapi heating value-nya saja. Kalau nilai sebesar ini biasanya ini adalah heating value dari biomasa. Efisiensi boiler sudah diberikan. Mungkin bisa kita lihat pada spek dari boiler. Ketika boiler dijual, dipasang, diserahkan kepada pemilik untuk dioperasikan pertama kali, salah satu spesifikasi yang penting, efisiensi. Tentu saja spesifikasi boiler lainnya adalah kemampuan laju alir steamnya, kemampuan memproduksi
STIM pada tekanan dan temperatur yang diminta. Nah, di sini saya titipkan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Aryo sudah membahas ini. STIM table yang kita gunakan yang ada di buku saja dulu, buku SU, yaitu halaman 67, karena itu tekanannya 20 bar, 80 derajat Celcius, 250 derajat Celcius. Ini ada di buku SU yang hanya selembar, sengaja untuk latihan ya. Namun akhir-akhir ini 2-3 minggu lalu asisten bisa menemukan cara yang lebih praktis, yaitu menggunakan kalkulator online, kalkulator daring, online calculation, kalkulator for STIM properties ini. Siapkan diri untuk menampilkan diri menggunakan kalkulator ini karena sangat enak ya. Jadi siapkan untuk ujian, siapkan untuk latihan soal, apakah ada di HP ataukah ada di laptop. Ya, kebetulan soal ini masih menggunakan buku saja, data yang ada di buku. Yang menjadi masalah saya ingin sampaikan pada kalian adalah kondisi atau entalpi air 80 derajat. Ya. Ada dua cara. Cara yang pertama, entalpi air 80 derajat kita hitung dari CP kali delta T terhadap referen CP air, temperatur referen entalpi 0 adalah 25, itu sama dengan STIM table. STIM table yang saya gunakan juga temperatur referennya 25, harus sama itu ya. Lalu temperatur nyatanya 80. Nah, kalau kita mengikuti hitungan ini, maka entalpi air umpan boiler 80 derajat Celcius adalah 230 kilojoule per kilogram. Tapi ada cara lain yang kalau saya ngajar termo atau mungkin di kuliah neraca massa energi, air itu entalpinya bukan fungsi tekanan seperti gas ideal. Entalpi gas ideal bukan fungsi tekanan, hanya fungsi temperatur. Sehingga air 80 derajat ini entalpinya bisa saya baca dari air saturated steam yang ada di tabel steam. Saturated steam pada 80 derajat Celcius tekanannya setengah bar. Saya anggap bisa dipakai untuk 80 derajat Celcius tekanannya 20 bar. Nah, nilainya adalah 240. Lalu ada yang bertanya, mana yang dipakai Pak di antara dua ini? Dua-duanya bisa kalian pakai, silakan. Tapi saya lebih senang sebenarnya yang kedua ini. Karena sama-sama kita menggunakan STIM table yang satu itu. Sedangkan yang pertama, nilai pertama ini kita menggunakan rujukan entalpi 0 adalah 25 derajat Celcius, ini yang juga membahayakan. Coba dicek apakah STIM table saya temperatur rujukan entalpi 0-nya adalah 25. Barangkali bukan 25. Nah, tentu saja harga ini menjadi lain ya. Nah, itu intinya. Yang lain saya anggap kalian bisa membaca STIM table, punya yang ada di buku, ada di termo, di buku SU, yang termo yang lengkap ya, dan sebagainya. Sedikit neraca massa dan seterusnya kalian selesaikan sendiri. Soal nomor 1 ya. Saya berhenti dulu sebentar sebelum melanjutkan, masih banyak soal. 2, 3, 4, 5 sampai soal yang ke-6 nanti. Asisten, tolong dicek saya buku di dalam buku SU saya halaman 67
entalpi sama dengan 0 itu ada di temperatur berapa? Buku saya enggak di sekitar saya ini. Halaman 67. Kok saya jadi ragu? Mungkin bukan 0 di sini. Tidak, tolong ambilkan buku ini tak, yang kuning di atas nih tak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, di buku saya halaman 67 tidak ada informasi deretan nilai entalpi ada, tetapi paling rendah pada temperatur 32,9 Celcius. Entalpinya masih 138. Jadi nilai nolnya ada di mana itu? Oke, kembali ke tadi, Anda bisa menggunakan salah satu ini. Asal dituliskan secara tepat ya. Saya ingin memperjelas. Nggak bisa kembali slide editing. Bagaimana slide editing? Sampai di mana tadi? Iya. Ini saya tambahi supaya lebih jelas. Ini saya tambahi 20 bar ya. Jelas bahwa kita melakukan sebuah asumsi. Ini yang saya tambahkan. Sementara ini adalah ada yang bertanya kelihatannya, silahkan. Air umpan boilernya emang saturated ya Pak? Air umpan boilernya tidak saturated. Nah ini yang saya pancing untuk bertanya. Tidak, air umpan boilernya subcool liquid. Kalau kamu lihat 20 bar, itu saturated temperature-nya adalah berapa? Coba lihat tabel 67. 20 bar itu titik didihnya seingat saya sekitar 180 derajat Celcius. Saya lihat dulu ya. Ini memang sengaja dan saya harap pertanyaan semacam ini muncul. 20 bar, 212 Celcius. Jadi 20 bar air itu, air umpan. Kalau dia saturated, ini temperaturnya 212. Jadi kondisi ini 80 dan 20 ini adalah subcool liquid. Air biasa. Air dipompa menjadi 20 bar, dipanaskan dengan gas cerobong tadi, ingat ya, gas cerobong dimanfaatkan dulu sehingga airnya menjadi 80. Nah, untuk mencari tahu entalpinya, saya dekati dengan ini mencari tahu entalpinya. Saturated. Nah, inilah dapat didekati ini. Nilai entalpinya dapat didekati. Itu sifat air dan juga sifat gas ideal. Entalpi hanya fungsi temperatur. Jadi 80 derajat 20 bar atau 80 derajat setengah bar, entalpinya boleh saya anggap sama. Ya, begitu ya. Jelas sekarang. Mudah-mudahan jelas dan ingat itu sifat umum yang bisa kamu bawa. Sifat umum gas ideal dan cairan. Entalpi hanya fungsi dari temperatur. Pada tekanan berapapun juga, asal temperaturnya sama, kita bisa menganggapnya entalpinya sama. Kuliah termo itu ada. Harusnya ada. Dan harusnya kalian ingat karena itu kemudahan yang bisa kita pakai. Jelas ya, mudah-mudahan begitu. Siapa yang bertanya, tolong NIM-nya disebutkan supaya bisa dicatat oleh asisten. Beri
bonus 3. Pertanyaan yang memang saya harapkan, walaupun pertanyaan berupa ketidakpahaman, tetapi sebuah ketidakpahaman yang penting sekali. Asisten, catat nomor NIM-nya. Pak mau nanya. Sebentar, yang pertama tadi menyampaikan NIM-nya dulu. Oh iya Pak. Tadi ya. 3019 046 Pak. 046 Dwi atau Aisyah. Lanjut, yang bertanya berikutnya NIM 3 digit terakhir. NIM saya 018. 018, silakan. Ini yang dapat didekati itu entalpinya entalpi saturated water atau saturated steam, Pak? Harusnya saturated water, Pak. Water dong, kan sama-sama air. Oh, iya. Di situ Ini kan saturated boiler steam. feed water, entalpi air 80 derajat 20 bar, ini umpan boiler. Dapat disamakan dengan entalpi, terima kasih, saturated water 80 derajat 50 setengah bar. Terima kasih, rupanya kamu meragukan ini ya, begitu. Iya, terima kasih. 013 tadi ya, apa 017. Ya, terima kasih. Ini juga bonus dengan bonus 3. Mungkin penanya pertama sudah ragu juga dengan kesalahan tulis ini. Aryo, kalau mendengarkan, enggak ya, kelas lain juga berada bersama kita ini semua ya, sama ya. Ya, terima kasih catatannya. Lanjut, bisa saya lanjutkan sekarang? Ya, kita lanjutkan dengan soal-soal lagi. Kalau ini contoh soal yang paling sederhana, siapa yang menangkap energi diketahui, kemudian berapa yang harus dicatu energinya, kalau efisiensinya diketahui. Ini soal mengenai efisiensi yang dihitung secara langsung. Nah, soal yang kedua ini coba kita baca. Sudah saya tulis di sini. Perhitungan efisiensi dengan metode langsung juga. Tetapi sekarang dibalik. Yang menangkap diketahui, ini yang menangkap siapa ini? Yang menangkap ini diketahui. Kemudian yang mencatu juga diketahui. LHV diketahui, laju alir diketahui, sehingga saling dibagikan, itu akan mendapatkan hasil hitungan, yaitu efisiensi boiler yang metode langsung. Sama dengan yang tadi, tetapi dibalik siapa yang ditanyakan, siapa yang diketahui. Tipe soal yang sama, tetapi variasikan. Oke, saya loncat dulu. Bentar, berhenti dulu setengah menit, barangkali ada yang ingin bertanya. Untuk soal nomor 2 ya, belum soal yang nomor 3. Saya lanjut dulu enaknya soal nomor 4. Karena soal nomor 4 ini variasi soal, mudah-mudahan saya benar, soal nomor 4 ini ya. Nah, di sini apa? Yang dimasukkan diketahui. Banyaknya bahan bakar diketahui, heating value-nya diketahui. Kemudian kurang ya. Berapa laju alir steam? Laju alir steam tidak perlu laju alir steamnya tidak perlu diketahui. Nah, tentu saja nanti akan ditanya, tetapi ini kaitannya dengan perhitungan yang tak langsung, ya, berkaitan dengan metode tak langsung. Nah, ini metode tak. Saya salinkan dahulu
rumus perhitungan tak langsung. Nah, mudah-mudahan bisa saya bawa ke sana ini. Nggak enak. Baiklah, begitu saja. Ini ya. Iya. Metode tak langsung. Nggak bisa diapa-apakan, ini nge-crop dari buku. Ya, metode tak langsung, efisiensi adalah laju alir bahan bakar kali LHV, laju alir bahan bakar dikurangi dengan rugi-rugi. Pada soal ini rugi-ruginya disederhanakan, kan banyak tadi ada 8 atau tulisan buku saya ada 6, tapi kita tadi analisis sebenarnya ada 8 rugi-rugi atau bahkan 10. Semuanya kita asumsikan tidak berperan kecuali ini. Apa ini RUL ini? Nanti baca lagi di apa ini RUL. Nah, sehingga nanti hitungannya ya sekedar M kali LHV dikurangi RUL, M kali LHV kali RUL. Nah, RUL-nya adalah 3% dari yang masuk. Udah selesai. Berapa persennya udah tahu tetap. Nah, tetapi untuk menghitung, ini mestinya soalnya harusnya ditambah, tapi biar saja sepenggal ini saja dulu ya. Nanti soal di nomor 5 itu yang akan berperan. Baik, saya taruh di sini saja ini. Saya taruh di sini. Rumus dari... Saya taruh di sini. Oh, nggak bisa. Ya, biar saja beginilah. Ya. Tuh, gampang sekali ya. Nomor 4. Tinggal memasukkan saja di sini rugi-ruginya. Masih ditambah satu lagi, rugi-rugi gas cerobong. Masih harus kamu hitung. Rugi-rugi gas cerobong dihitung dari neraca massa pembakaran. Karena itu saya mudahkan ini. Hasil pembakarannya seperti apa. Lalu pembakarannya adalah sempurna. Ini saya tandai semua ya. Bahan bakarnya ini dibakar dengan kondisi sempurna menjadi H2O dan CO2. Udara lebihnya 30%. Kemudian gas cerobong keluarnya 40 derajat Celcius. Nah ini semua yang kuning ini ada hubungannya dengan panas atau panas sensibel gas cerobong. Panas sensibel gas cerobong. Yang saya beri tanda kuning. Nah itu nanti dimasukkan ke rugi-rugi panas. Nih. Mungkin sekarang saya manfaatkan ini. Ini akan ke sini. Kemudian juga yang kuning semuanya ini juga ke sini. Ya. Ya, saya tadi soal nomor 4, soal nomor 3 tadi kita loncati apa sih soal nomor 3? Soal nomor 3 ini flash calculation. Kalau saya punya air saya buang, ini tadi tulisannya di mana? Pointernya, bentar, nggak kelihatan. Pointernya ada di mana? Di atas sana. Ke bawah ya, ketemu sekarang. Ya. Urusannya dengan air panas. Ini saturated water pada 20 bar. Kita lepas. Saturated water 20 bar sebanyak 50 kg per jam kita lepas ke tekanan berapa? Nah, ini di sini gambarnya, saya beri gambar di sini. Ini ya, dari boilernya, ini gambaran dari boiler. Saya buang, terpaksa dibuang, tetapi ketika dibuang kita lewatkan dulu flash drum, tekanannya turun dari 20 bar di sini,
menjadi 1 bar di situ. Nah, air sebagian menjadi uap. Nah, sebagian masih berupa air. Nah, 1 bar, 2 bar. Uapnya 1 bar, cairannya 1 bar. Ini adalah ekspansi pada entalpi konstan. Isentalpi artinya apa? Entalpi yang masuk terbawa aliran Proudhon sama dengan entalpi yang terbawa uap dan entalpi air yang sisa penguapan tadi ini. Jadi ada satu persamaan neraca massa M3 sama dengan MV plus MB, vapor plus water, dan M3 kali H3 sama dengan MV kali HV ditambah MB kali HV. Nah, pertanyaannya sederhana saja, berapa V yang bisa kita dapat? Dan berapa sisa air yang terpaksa nggak bisa diapa-apakan, memang harus dibuang. Air yang bisa kita dapat dari MV diembunkan kembali, itu air yang bersih. Jauh lebih bersih daripada M3. Itu tujuannya. Tentu saja ada tujuan kedua, ada energi yang masih bisa kita manfaatkan. Entalpi dari vapor ini masih bisa kita manfaatkan walaupun 1 bar. Barangkali untuk memanaskan apa? Ya, untuk mandilah. Uap air 1 bar diembunkan. Nah, panas pengembunan bisa untuk memanaskan benda-benda lain atau aliran proses lain. Oke, itu nomor 3. Di sini saya tulis flashing adalah isentalpic expansion. Kembali ke layar yang ke-8, Dwi, ini layar ke-8 kembali. Lalu soal nomor 5. Ya Pak, sudah. Iya. Soal nomor 5, kalau di soal sebelumnya gas cerobong dilepas pada temperatur tinggi, pada soal nomor 5 itu tujuannya adalah memanfaatkan panas sensibel gas cerobong. Jangan dilepas pada temperatur tinggi. Lepaslah pada temperatur lebih rendah, namun ada batasannya, baca di buku, jangan terlalu rendah ya. Supaya bisa mengambil, lewat mana? Nah, lewat memanaskan kembali, memanaskan air, memanaskan udara. Nah, ini gambarnya. Ini salah satu contoh air preheater. Nanti bisa lihat di internet, air preheater banyak yang bentuknya tidak begini, tapi kalau gambar itu yang saya pasang, agak membingungkan, yaitu pakai rotary air preheater. Agak membingungkan penjelasan tekniknya, lama kita pakai saja heat exchanger biasa ini. Udara masuk lewat aliran yang ada di abu-abu, kelihatannya ini di selnya. Kemudian gas panas mengalir masuk lewat pipa-pipa yang putih, keluar counter current, berarti ini adalah counter current heat exchanger ya. Nah, gampang untuk menegaskan. Nah, soalnya terkait dengan soal di atasnya. Sebenarnya soalnya kembali lagi menggunakan rumus ini. Tetapi rugi-ruginya tetap yang merah 3%, yang kuning itu diubah. Yang kuning dari 400 nilai temperaturnya diubah menjadi 200 atau 300. Ini variasi semula saya gunakan untuk kuis segera, tetapi karena kalian nanti PR, ini nggak ada variasi, ini nggak ada, kita ambil saja satu nilai ya. Nah, saya ambil di sini. Semula 400
temperatur gas cerobong keluar dijadikan 200 saja. Nah, kalau dijadikan 200 tentu efisiensi ini akan menjadi lebih tinggi dan kebutuhan bahan bakar menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, itu soal nomor 5. Pendek, tetapi pemahamannya harus benar. Soalnya pendek saja. Pemahamannya yang harus diperbaiki, dibenarkan ya. Nah, sekarang apa ini? Ini soalnya dipersulit dengan bahan bakar. Kalau tadi bahan bakarnya sederhana saja, slide saya bisa berubah ya ini tadi. Dari slide 8 ke 9 ya ini. Gampang reaksinya, tapi sekarang saya meminta kalian mempunyai keterampilan menghitung. Kalau bahan bakarnya itu batu bara atau sekam padi atau biomasa yang lain, ada komposisinya dalam fraksi berat ya ini. Komposisi bahan bakar padat adalah fraksi berat. Lalu mengukur konsentrasi gas cerobong ini. Tugas saudara, hasil pengukuran ini apakah sama dengan hasil perhitungan pembakaran ini? Ya, itu tugas yang pertama ini. Tugas yang pertama. Mana tugas pertama? Ya, lakukan perhitungan raca massa untuk menguji keabsahan pengukuran komposisi gas cerobong. Gas cerobong yang diukur tanpa gas cerobong ini diukur tanpa ada air di sini karena airnya sudah mengembun. Ketika pengukuran airnya mengembun di alat ukur itu. Tetapi hitungan raca massa itu akan menghasilkan H2O sebagai produk pembakaran. Ada yang kurang kalian. Coba asisten periksa ini yang kurang apa ini? Kayaknya yang kurang pembakaran sempurna dan XSR. Ya, benar nggak? Belum ada ya. Pembakaran sempurna. Penting pembakaran sempurna dan XSR. Saya sisipkan di sini ya. Ada pembakaran sempurna dengan udara lebih 50%. Ya, karena ini bahan bakarnya padat, udara lebihnya harus lebih besar sedikit. Pak, komentar sedikit, Pak. Ya, silakan. Aisyah ini kayaknya. Iya, Pak. Udara berlebihnya tidak perlu disebutkan 50% karena ada oksigen di keluaran, Pak. Iya, tapi ini oksigen keluaran. Bisa komposisi saja gas cerobong, jadi bisa dihitung mundur berapa. Dihitung mundur boleh, iya. Dihitung mundur jadi boleh. Bisa jadi soal juga, Pak. Ya, makin sulit soalnya. Pembakaran sempurna saja. Oke, saya masih tetap ingin terpampang di sana. Tapi mahasiswa kalau nanti nggak bisa menghitung mundur dengan ini informasi O2 di gas cerobong. Ini biasanya memang begitu. Terima kasih Aisyah. Di pabrik diukurnya adalah oksigen yang keluar, lalu kita diminta menghitung udara lebih. Ya, baik. Saya coret. Saya tidak hapus, tapi saya coret. Menjadi ingatan kita semua. Nah, kemudian ini saya lengkapi. Sorry. Ini saya lengkapi. Kayaknya kurang ini tadi. Kurang enak kayaknya. Nah, kalau begini mudah-mudahan menjadi lebih jelas ya. Ya, karena menjadi lebih jelas. Pertanyaan-pertanyaannya itu apa saja. Nah, lebih jelas. Terima kasih Aisyah dan kita kembali ke sini. Ini soal ini rumit. Rumitnya adalah
komposisinya dalam persen massa, CHON, dan ada kadar air. Rumitnya harus hitungan mundur karena oksigennya sudah terukur, tetapi malah kalian diminta untuk menvalidasi apakah konsentrasi CO2 yang terukur ini benar. Kemudian kalian harus melengkapi alirannya, kemudian kalian akan bisa menghitung panas yang hilang dibawa oleh gas cerobong. Ini yang pertanyaan ketiga. Panas yang hilang dari gas cerobong adalah laju alir gas cerobong kali Cp kali delta T. Delta T ini adalah temperatur gas cerobong dikurangi 25 derajat Celcius. Masih dipersulit lagi, yaitu pertanyaan nomor 2. Hitunglah ultimate analysis berdasarkan rumus-rumus empirik yang sudah disampaikan dalam kuliah sebelumnya, 4 minggu yang lalu, 5 minggu yang lalu, atau membaca buku saya. Ada berbagai macam rumus empirik untuk menentukan LHV atau menentukan HHV. Ada salah ketik tapi biar saja ya. Sekam pagi. Ini kayaknya ada automatic correction. Padi jadi pagi karena paginya sering dipakai terus begitu otomatis. Kalau saya lihat di keyboard D dan G itu jauh tempatnya. Jadi baik, terima kasih. Ini soal yang ke-6. Semua soal ini akan saya jadikan bahan PR berregu 6 orang maksimum, 4 orang boleh, 3 orang terlalu berat, jangan ya, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Semua soal tadi kalau saya kumpulkan bisa menjadi soal yang ini. Nah, soal 7, berarti soalnya ada 7 ini. Soal ada 7. Sorry, soalnya 7 jadi koreksi, bukan 7 orang, boleh bukan 6 orang tapi boleh 7 orang. Nah, ini soal nomor 7 saya koreksi. Nah, soal nomor 7 adalah gabungan semua soal-soal yang sebelumnya. Ini di sini, tapi perhitungan neraca massa dan energinya sudah diwakilkan ke gambar ini. Perhitungan neraca massa dan neraca energi diwakilkan dalam apa yang disebut dengan nomogram. Spesifik untuk sebuah bahan bakar. Spesifik untuk sebuah bahan bakar. Baik, lebih lanjut lagi tapi tidak perlu kita bahas. Ada nomogram yang lebih ruwet lagi, lebih komprehensif lagi, memasukkan harga bahan bakar, ini harga bahan bakar ada di bagian bawah, memasukkan kapasitas, memasukkan neraca massa energi pembakaran, semuanya di sini. Ini lihat harga bahan bakar ada di bawah ini. Nah, kalau bahan bakar 60 dolar per ton batu bara, itu garisnya yang biru dan seterusnya. Dan penghematannya tidak hanya penghematan dalam bentuk persen penghematan, tetapi sudah rupiah per tahun, bukan rupiah ya, dolar per tahun. Ini tinggal membaca aja ke sana kemari, ada panah-panah ini semua. Ini saya tidak sampaikan ini, dipelajari saja sendiri, nanti banyak nomogram semacam ini. Tidak hanya pembakaran, tapi bisa tempat-tempat yang lain ya. Bisa di kasus-kasus lain, nomogram semacam ini sangat praktis, tetapi spesifik untuk sebuah kasus. Begitu slide yang 10 dan 11 saya sampaikan secara cepat. Ada koreksi yang fatal tadi slide 9, ada koreksi sedikit, ada
penjelasan ringkas, mohon bisa dipelajari sendiri, dan akhirnya kita sampai pada akhir slide nomor 12. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tadi kelihatannya ada yang ingin bertanya. 7 orang, ternyata 7 soal, 7 orang. Tentu saja dibagi tugasnya. Ada soal-soal awal yang mudah sekali, dan ada soal akhir yang harus dipelajari dulu secara bersama. 7 orang maksimum, minimumnya 4, jangan 3 terlalu berat. Lalu ada aturan, nanti aturan pengumpulan disampaikan oleh asisten lewat satu cara komunikasi, terserah apa saja nanti. Sekali lagi silakan, masih ada 1 menit kalau ada yang. Pak Heri, Ya. untuk pengumpulannya kita tetapkan saja jam 19 ya Pak ya. Silahkan, ya Pak. Ya, jadi mahasiswa membuat kelompok 1-7. Ya, kita lihat pembagian kelasnya berapa. Bukan 1-7. Isinya 4, iya. 5, 6 atau 7 orang. 6 atau 7, iya maksud saya itu. Sampai 7, mohon maaf. 6-7 orang. Nanti tinggal dibagi berapa orang. Silakan saja ya. Dan kelompoknya per kelas ya, bukan cross kelas, bukan nyebrang kelas, karena untuk memudahkan penilaian ya, karena nanti DNA-nya berbeda. Lalu ketika nanti mengumpulkan hasil, satukan hasilnya ya, disatukan dulu, lalu masing-masing orang mengumpulkan file yang sudah disatukan tersebut ya. Jadi jangan bilang kelompok saya yang megang ini loh, ternyata dia nggak merasa memegang kerjaan Anda. Jadi tetap meskipun satu kelompok, tetap bertanggung jawab masing-masing, kerjaannya dijadikan satu dan di-upload. Nanti di Google Classroom akan disediakan oleh Pak Dwi rubriknya, mohon maaf, tempat pengumpulannya. Mungkin itu saja dari saya, Pak Heri. Sekali lagi, setiap orang mengumpulkan hasil pekerjaan dari kelompoknya. Begitu ya? Setiap orang mengumpulkan kumpulan hasil. Betul, Pak. Kompilasi dari setiap. Ya. Setiap, supaya mudah ya. Ya. Nanti pengumpulannya T berapa hari ini, lalu di belakangnya ada tulisan K, yaitu kelompoknya, kelompok berapa. Ya silakan rembukan ya, mau yang nanti kelas ganjil, kelas 01 kelompoknya nomornya ganjil semua, atau bagaimana, ya itu nanti silakan rembukan satu angkatan ini. Itu kok dari saya, Pak Heri. Ya, cukuplah. Nah, dari mahasiswa masih ada yang ingin ditanyakan ini. Ya, kalau tidak ada, sudah waktunya kita akhiri. Terima kasih. Masih ada, silakan siapa? Saya izin bertanya, Pak. Ini ada laptek mungkin kan sampai jam